Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Pratama Puji Pamungkas, SPMSI, dari Prodi Agroteknologi, Minat Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan komitmen dan kontribusi saya sebagai dosen dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar akademik. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, saya bertanggung jawab mengembangkan dan mengampuh rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS untuk mata kuliah manajemen hama vertebrata dengan beban 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini terdapat pada semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, di mana dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang mencakup 4 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi materi pada pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester. Di mana pada mata kuliah manajemen vertebrata hama ini, mahasiswa diperkenalkan pada ruang lingkup vertebrata hama, jenis-jenis hewan vertebrata yang dikategorikan sebagai hama, bioekologi dan morfologi hama tikus, gejala kerusakan akibat serangan, serta analisis dan prediksi intensitas serangan hama vertebrata di lahan pertanian. Pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah, diskusi kelompok, penugasan mandiri, serta praktek lapang dan di laboratorium dengan pendekatan problem based learning dan project based learning. Adapun bobot penilaian di dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah kehadiran atau keaktifan dari mahasiswa tersebut, kemudian ada kuis dan ujian harian, kemudian selanjutnya ada presentasi baik itu individu atau per kelompok, kemudian ada laporan praktikum, ini termasuk bagian dari bagian saya dalam mengajar. Selanjutnya adalah review jurnal ilmiah, jadi bukan hanya teori tetapi saya mengajarkan mahasiswa bagaimana mengambil referensi dari literatur bertaraf internasional. Terakhir adalah nilai dari UTS. Untuk mempermudah pencapaian pembelajaran, mata kuliah ini dilengkapi dengan kegiatan praktikum. Jadi melalui praktikum, mahasiswa diberikan tugas terstruktur seperti merancang dan menguji aktivitas perangkap hama vertebrata, baik itu di lapangan. Jadi mahasiswa diharapkan dapat menangkap tikus di lapangan, baik itu di lahan pertanian ataupun di lahan perkebunan. Kemudian mengamati dan mengidentifikasi morfologi tikus, menganalisis preferensi pakan tikus, serta melakukan efektivitas berbagai metode pengendalian hama vertebrata di lapangan maupun di laboratorium. Dan akhirnya mahasiswa diharapkan dapat membuat suatu publikasi dari hasil praktikum ini tersebut. Selanjutnya, secara garis besar, sub capaian pembelajaran pertemuan 1 sampai 8 meliputi yang pertama adalah konsep dasar dan sejarah vertebrata hama, yang kedua karakteristik dan klasifikasi tikus sebagai hama utama di bidang pertanian, kemudian morfologi, bioekologi dan perilaku hama, serta mengidentifikasi gejala kerusakan dan prediksi intensitas serangan di lahan pertanian. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah manajemen vertebrata hama, yang pertama adalah memahami definisi dan penggolongan hewan vertebrata dan invertebrata. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis hewan vertebrata yang berperan sebagai hama. Yang ketiga, menjelaskan bioekologi dan morfologi hama vertebrata, khususnya tikus. Kemudian menganalisis gejala dan kerusakan akibat serangan hama vertebrata. Selanjutnya, memperkirakan intensitas dan prediksi serangan hama di lapangan. Dan terakhir adalah merancang dan menerapkan strategi pengendalian hama vertebrata sesuai dengan konsep pengendalian hama terpadu atau PAT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk deskripsi mata kuliah saya. Selanjutnya,
saya akan memberikan atau menampilkan video pengajaran untuk mata kuliah manajemen vertebrata hama yang dilaksanakan secara luring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat dalam memberikan salam, artinya teman-teman ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya? Yes. Alhamdulillah ya. Baik, artinya Anda sudah siap untuk menerima materi hari ini, ya. Baik, untuk sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa ya untuk kelancaran perkuliahan hari ini. Silakan Saudara Arman untuk memimpin doa pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih untuk doa. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu, tambahan ilmu bagi kita semuanya. Ini adalah pertemuan kita ya terakhir untuk memberikan materi. Ya, selanjutnya minggu depan kita melakukan mid semester. Ya, baik. Pertemuan ini ya adalah materi mengenai hewan vertebrata selain tikus. Ya, kemarin hewan selain tikus yang bisa menjadi hama vertebrata. Ya, walaupun mungkin ada beberapa materi yang belum bisa menjelaskan. Ya, menjelaskan mengenai hama vertebrata yang berapa persen tingkat serangan atau dia bisa dikategorikan sebagai hama vertebrata. Ya, jadi saya harap teman-teman pada saat ini yang melakukan presentase perhatikan dulu makna perkuliahan kita, ya, manajemen hama vertebrata. Ya, tidak usah memasukkan pengendaliannya karena kita belum memasuki materi pengendalian. Ya, jadi kita fokus ke hama vertebrata tersebut, dia digolongkan hama atau bukan, itu saja. Ya, jadi nanti kan seperti saya sampaikan minggu kemarin bahwa ada kesimpulan. Ya, bagaimana dia dikategorikan sebagai hama, apakah dia bisa masuk atau tidak, itu tergantung dari pemaparan materi teman-teman sekalian. Ya, baik. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai saya ingin mengabsen dulu ya terlebih dahulu. Pertama, Ahmad Syah. Ayo Pak. Asmila. Majidah. Diksan. Malik. Septiafika. Iqbal. Rahmanian. Nur Hidayat. Yuyun. Dan Intan. Ya, oke. Alhamdulillah semua peserta sudah lengkap. Baik. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja pertemuan hari ini, yaitu presentasi dari teman-teman kalian. Oke. Yang pertama silakan, yang sudah siap ya, saya persilakan. Induknya Animalia, induknya Chordata, kelasnya Mamalia,
Kenapa saya angkat sapi Bali? Karena itu banyak dipelihara oleh masyarakat. Dan banyak kasus-kasus sapi ini jadi hama. Kalau bisa perhatikan kasusnya. Breaking newsnya toh ini kebun jagung pensiunan Satpol PP dikaur dan dirusak sapi. Terus ada juga padi dipanen sapi, petani sawah dijegal. Maksudnya ini sapinya masuk di persawahan, dimakan. Terus ada juga rusak tanaman pemilik dijegal sampai 2 juta karena dia rebahkan jagung-jagungnya masyarakat. Terus ini perusahaan dirobek-robek sama sapi. Nah itu sudah membuktikan bahwa sapi itu berpotensi menjadi hama. Gara-gara petaninya marah, jatuh sapi. Dari mana Bu? Dari mana buktinya ditebas oleh sapi? Ini Pak, buku petaninya umumnya. Oh gitu kan? Ini satu padi yang baru ditanam. Ya, jadi Saudara Kasmila sudah menjelaskan ya terkait dengan sapi, ciri-ciri, sejarah, bahkan tadi ada sejarah. Tapi saya tadi mungkin sebaiknya ya yang tadi berita-berita itu mungkin bisa langsung dimasukkan di PowerPoint ya, di gambar-gambarnya saja ya, supaya satu sekaligus tidak perlu membuka. Ya, jadi sudah bisa dijelaskan bahwa ini. Jadi kita bisa kategorikan dia bisa ingat ya, bukan menjadi hama, potensi, berpotensi. Bisa tidak, bisa iya. Ya, kenapa? Karena kenapa tadi pertanyaannya Zulfikar ya, bahwa Zulfikar atau Iksan. Jadi kenapa dia bisa menjadi liar atau menjadi hama atau apakah ya? Intinya hewan peliharaan, kenapa dia dikatakan hewan peliharaan adalah karena hewan peliharaan karena hewan yang dapat memiliki sifat menurut. Seperti anjing, kucing, ya. Nah, itu kenapa dia dikategorikan sebagai hewan berkerabat dengan manusia, karena dia begitu dia penurut. Ya, kenapa dia liar? Dia liar ketika tidak ada tuannya. Dia liar ketika tidak ada makanannya. Ya, jadi benar dikatakan bilang bahwa sapi itu tidak ada yang diam, tidak ada yang bisa hidup. Buah-buahan, biji-bijian, daun, kulit pohon yang lunak menyesuaikan dengan habitatnya. Selanjutnya ada reproduksi orangutan. Musim kawin orangutan berlangsung sepanjang tahun. Satwa ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau pipipa. Masa bunting orangutan 8 sampai 9 bulan. Kemudian mengasuh anaknya hingga berumur 6 tahun, lalu memutuskan untuk hamil lagi. Orangutan ini itu berpotensi menjadi hama bagi tanaman. Potensinya itu sekitar 60 sampai 70% menjadi hama. Adapun faktornya kenapa bisa berpotensi? Yang pertama itu habitat yang tadi sudah saya jelaskan, kedua makanan dan terus ketiga reproduksi. Kenapa habitat? Banyak kita lihat di berita bahwa habitat orangutan ini telah digerus oleh masyarakat, di mana dia mengambil habitatnya, sehingga habitat orangutan ini habis sehingga dia turun dia lebih sukanya buah-buahan. Buah-buahan itu ada musimnya, sehingga dia bisa berpotensi turun ke lahan petani untuk mencari makanannya. Terus reproduksi. Di mana orangutan ini tepat itu yang betina kalau sudah melahirkan membawa kemana-mana anaknya. Salah satunya mencari makan. Terus kalau turun di lahannya petani mencari makan, pasti sudah bawa anaknya dong. Jadi dia anak bisa jadi juga anaknya itu berpotensi menjadi hama. Anaknya itu dia. Orangutan memakan ratusan buah durian di hutan milik warga. Terus yang kedua itu memakan kelapa sawit petani. Ini juga memakan kelapa sawit petani. Terus selanjutnya memakan rambutan. Oh, ada yang tahu ini. Iya. Yang bisa ditanyakan. Ini slide sebelumnya coba. Baik, terima kasih saudara Mania. Jadi dilihat potensi
persentase dari orang hutan ini menjadi potensi hama sangat terbilang cukup tinggi saya lihat. Jadi bisa kembali ke slide yang tadi lagi. Nah, pertanyaan saya yaitu dilihat dari presentasi potensinya orang hutan ini menjadi untuk melindungi tanamannya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak. Langsung jawab. Ini kenapa ini kan petani berpotensi juga menjaga untuk tanamannya toh, sedangkan ini juga orang hutan dilindungi oleh undang-undang. Baik, di muka bumi ini semua itu ada positif dan negatifnya. Positifnya itu memang orang hutan ini dilindungi karena sangat bermanfaat bagi hutan. Dia bisa menyebarkan biji sehingga biji itu tumbuh dan adanya tanaman baru. Itu sangat bermanfaat toh. Dia punya kewajiban juga untuk melindungi tanamannya. Kan di Kalimantan itu banyak kasus. Banyak juga petani yang memburu orang hutan ini, cuma dia itu selalu dikasih himbauan dan jangan ditangkap, jangan diburu. Tapi kan petani ini dirugikan. Jadi salah satu cara itu cuma mengusir dia. Salah satu kewajiban untuk melindungi tanaman itu cuma mengusir. Jadi dia harus memantau, selalu memantau tanaman. Izin, seperti yang kita tahu bahwa orang hutan ini adalah hewan yang berkelompok, dan berkelompoknya itu beda dari hewan-hewan yang misalnya dari sapi, apa segala macam, tapi dia memang benar-benar berkelompok yang bisa dibilang banyak sekali dan berpotensi bisa satu jam bahkan cuma 2-3 hektar bisa menghabisi makanan seperti hanya buah rambutan. Jadi kalau hanya sekedar mengusir saja bahwa itu sudah itu tidak efektif untuk menjadi pengendalian monyet rambutan. Kembali lagi orang hutan kan dia dilindungi, jadi petani tidak bisa buat apa-apa. Kan dia salahnya juga kenapa? Pikir panjang, ini punya lahan saya yang tanam, ada hama yang masuk, terserah saya mau usir, saya mau bunuh, terserah saya. Dia sudah tidak bikin undang-undang lagi, karena dia sudah capek-capek, ceritanya sudah capek-capek tanam, masa bukan untuk diusir-usir saja, masih kurang, dipagar lebih-lebih, masih bisa manjat. Lantas mau disuruh pindah tempat perkebunan, sedangkan tanahnya cuma di situ. Mungkin ada kebijakan atau dari pemerintah atau dari pemerintah setempat untuk memberikan lahan pengganti dari itu atau bagaimana? Izin bisa kembali ke slide sebelumnya menambahkan ini. Izin menjawab dari Aca. Banyak saya lihat di YouTube, di berita-berita, kalau misal ini masyarakat bukan orang hutannya yang turun ke lahannya masyarakat. Rata-rata itu yang masyarakat itu datang ke habitatnya ini orang hutan, bukan orang hutannya yang datang. Banyak kasus-kasus juga kalau untuk misal lahannya sendiri atau orang hutan yang turun ke sana ke lahannya orang, mungkin saya. Oke, kasus yang Tunggu dulu. Kenapa Arman? Kalau dipikir dan yang mau tanam tanaman di sekitarnya banyak memang habitat ini, kan masa mau menanamkan tanaman di tengah hutan kan tidak mungkin. Oke, silakan tambahkan Yuyun. Langsung saja, kalau saya sih memandangku sama dengan dia yang saya bilang, kita yang datang ke habitatnya ini orang hutan, karena sudah Kak juga nonton ada beberapa petani yang mengeluh bilang kayak kasusnya ini ada atau kayak saya bilang ini gajah selalu pergi ke pemukimannya petani. Nah ini gajah termasuk sama berkeberatan, mungkin agak sama menurutku.
bukan di lahannya itu petani. Berarti tidak salah di petani kalau gitu. Ini kembali lagi ke faktor yang tadi. Kan di sini saya masuk itu ada makanan. Ketika di hutan itu makanannya habis, kan dia lebih sukanya buah-buahan. Ketika kan buahnya kan musimnya, ketika bukan musimnya dia akan turun ke lahan petani. Otomatis lahannya petani ini pasti dekat dengan hutan, toh. Itu sudah jadi apa ya? Sudah jadinya resikonya ini petani, kenapa dia nanam di situ? Seperti itu. Nah, di sini orang hutan memakan ratusan buah durian di kebun milik warga. Ya, sebagai petani mungkin tidak sudah tahu ya, kan sebab kita menggunakan pestisida. Ya, kita sudah ada petunjuknya. Jangan berlebihan, gunakan untuk ini, tapi kan petani semaunya. Nah, sama dengan begini juga manusia. Manusia memiliki sifat marah. Ya kan? Ketika dia diganggu, ketika dia diserang pasti akan marah. Walaupun sudah tahu hewan ini dilindungi, hewan ini, tapi ingat manusia memiliki sifat marah yang seakan-akan bisa saja tanpa sadar dia membunuh hewan tersebut. Tapi dia ini kemudian kayaknya ini dia diikat, dia tidak dibunuh atau diapa. Ya, hanya diikat kemudian mungkin ya kita kan ada berita. Ya, walau alam. Jadi mungkin dia diikat kemudian dia diserahkan ke yang berwenang. Seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan bahwa dia berpotensi menjadi hama ketika dia tidak turun ke lapangan. Ya, dia berpotensi menjadi hama kemungkinan habitatnya sudah diganggu. Ya, tapi rata-rata di Kalimantan kan memang tanaman perkebunan semuanya. Ya, perkebunan, hutan itu akan banyak. Nah, kenapa dia menjadi hama? Ya mungkin tidak ada di makanannya, kemudian diganggu sama habitatnya, seperti itu. Tapi semoga orang di sana, makanya yang perlu kita ketahui, yang kita perlu pelajari adalah undang-undang yang ada di sana. Ya, ketika dia menjadi hama, dia diapakan? Apakah dibunuh atau seperti apa? Yang kita pelajari bukan hanya bahwa orang hutan ini dilindungi, tapi ada juga pasti pasal-pasal kalau dia menjadi ini akan diapakan seperti apa. Jadi jangan mempelajari setengah-setengah. Ya, karena pasti di bawah itu ketika ada sesuatu, ada pasti juga undang-undang yang menjaga habitat ini. Apa sanksinya? Pasti ada sanksi. Ketika Anda membunuh hewan ini, pasti ada sanksinya. Karena ini adalah salah satu hewan yang dilindungi. Ya, bahwa manusia yang mengambil habitatnya orang hutan. Nah, dijelaskan lagi saudari Rahmania bahwa faktor yang mendorong orang hutan ini menjadi hama yaitu makanannya. Jika makanan orang hutan habis di hutan, maka dia mencari makanan di lahan yang ada di sekitar hutan itu. Nah, pertanyaan yang menjadi kejanggalan saya yaitu bahwa ini awalnya itu berarti ini bisa saya simpulkan bahwa orang hutan yang masuk ke habitatnya atau di lahannya pertanian, atau memang itu karena di sekitaran hutan itu masih habitatnya orang hutan. Atau bagaimana? Orang hutan itu tinggalnya di hutan tropis. Di sana orang lebat saja tidak ada kemungkinan loh. Tapi berjalannya tahun ke tahun, ini kemungkinan semakin mendekat ke hutan. Jadi dari awal itu memang sudah habitatnya ini orang hutan. Nggak usah pikir panjang kali lewat paling, kembali ke slide itu tadi. Nah, seperti ini contoh yang di berita yang Anda paparkan bahwa orang hutan memakan ratusan buah durian di kebun milik warga. Jadi ini mau jadi pembahasan bahwa orang hutan yang masuk ke lahannya petani itu berarti gimana nih? Sabar. Di kebun milik warga itu artinya orang hutan yang masuk ke lahannya petani. Kalau menurut siapa? Ya, ini dulu kenapa ini dulu? Kenapa ini? Gini Pak, sudah kayak juga baca artikel tuh begini. Kalau misal lama begini, dia sih tidak, maksudnya hari ini turun ke lahan petani, besok lagi turun, dia tidak begitu. Jadi kalau misal pencegahannya hari ini kayak usir atau apa begitu dari petani,
Kalau menurut Pak, tidak ada yang salah sih. Petani kayak orang tua. Menurut Bob dia. Baik, untuk hari ini mungkin kita cukupkan ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian ini telah mempresentasikan tugasnya dengan baik, memberikan hal-hal yang baru sehingga saya ataupun kalian juga semua ya bisa mendapatkan hal-hal yang ilmu yang baru terkait dengan vertebrata hama. Jadi baik, kita akhiri dengan ucapan walau muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya secara luring untuk mata kuliah manajemen hama vertebrata. Demikian video ini saya buat untuk kontribusi saya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan studi ramal perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari seluruh sivitas akademi Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.